Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple, ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general. Bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan, ya. Karena tidak akan resonate untuk semua orang. Ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on, ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot. Ini adalah pembacaan untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra. Energi cinta asmara. Agustus 2021 kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita akan lanjut ke yang couple-nya, ya. Oke, mari kita lihat ada apa. Knight of Swords. Kamu kalau yang aku lihat di sini, pada saat ini kamu lebih berhati-hati kalau ini berhubungan dengan masalah percintaan, masalah komitmen, dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat ya, kalian lebih banyak menimbang, kalian lebih banyak berpikir, kalian lebih banyak memfilter, nggak ngikutin terlalu apa ya, nggak mau impulsif, nggak mau terburu-buru, nggak mau gegabah gitu loh. Buat beberapa dari kalian mungkin di sebelumnya kalian sedang ataupun sempat dealing dengan orang yang pada saat ini sudah tidak ada komunikasi ataupun berakhir dikarenakan apa ya, satu hal yang nggak mengenakan atau bagaimana. Tapi kalau yang aku lihat mungkin ada seseorang yang memblok, ataupun ini adalah kamu memblok komunikasi dengan seseorang. eh Cuman kalau yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian mungkin lagi banyak berpikir tentang banyak hal, terutama masalah di bidang percintaan ini. Itu udah mulai kayak merubah cara berpikir kalian mengenai orang yang kalian inginkan dalam hidup kalian, mengenai satu hubungan gitu loh. Itu agak mulai berubah. Mungkin dikarenakan pengalaman-pengalaman ataupun apapun yang kalian lewati sebelumnya, ya. Oke, ini adalah kalian, kita lihat di apa namanya? Di energi lampau, ya. Six of Cup. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali zodiak yang mendapatkan si kartu ini. Memang kalau aku lihat di sini, ini berhubungan dengan masa lalu. Ini juga bisa berhubungan dengan orang yang rasanya adalah seperti belahan jiwa atau soulmate. Tapi ada orang yang uh, menawarkan sesuatu. Ini bisa kamu, ini bisa orang yang berdealing sama kamu. Mungkin masa lalu kamu berusaha masuk kembali ke dalam kehidupan kamu, menawarkan, mungkin minta kesempatan lagi, mungkin menawarkan apa ya, mau lagi nggak kita jalanin dan lain sebagainya, ataupun minta maaf, ya. Kita punya Five of Swords di sini. Kita punya King of Swords. Sorry ya, agak ribut soalnya lagi hujan deras banget. Dan kita punya Seven of Swords. Iya, ada seseorang yang kembali dari masa lalu. Tapi kamu udah males untuk mungkin banyak
tentangan antara kalian ataupun banyak ribut ataupun banyak ketidakcocokan gitu ya, jadinya hubungan kalian juga nggak harmonis saat ngomong lagi. Jadi gue juga udah males sih, gue udah males untuk memperjuangkan si apapun itu hubungan gue dengan dia. Dan mungkin kamu memutuskan untuk gue nggak mau ngomong, gue nggak mau memperpanjang, gue nggak mau mempersulit, gue nggak mau apa ya, gue nggak mau repot gitu loh, karena orang ini tuh banyak bikin pusing kamu, apalagi dengan kelakuan mereka yang selalu ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah, janjinya mau berubah tapi terus aja begitu. Jadi ada sesuatu yang mereka lakukan yang mungkin mengecewakan kamu, yang menyakiti kamu, dan mungkin juga membuat kamu dalam keadaan yang sulit. Tapi ini tuh bukan cuma sekali. Dan mereka punya kecenderungan untuk terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Buat beberapa dari kamu, ini juga bisa. Orang ini sempat ghosting, orang ini sempat ngeblok komunikasi, ataupun ini kamu terus ada satu orang yang berusaha untuk membuka komunikasi itu ataupun untuk minta maaf, ataupun bisa nggak kita coba yuk lagi gitu. Ada seseorang yang kembali, cuman ada satu orang yang tidak mau bicara. Kalau aku rasain sih mungkin ini kamu ya. King of Swords sama Knight of Swords-nya dalam keadaan kebalik. Ace of One, iya kamu udah kehilangan, kamu udah nggak punya, kamu udah nggak punya gairah lagi gitu ya untuk ada hubungan atau urusan lagi dengan orang ini. Kamu udah capek, gue udah kehabisan tenaga, gue udah kehabisan gue udah kehabisan energi untuk terus memahami lo, untuk terus mentolerir apapun itu perbuatan lo, untuk terus memahami dan mengerti lo, untuk terus memberikan lo maaf, untuk terus memberikan lo kesempatan. Udah capek, udah gak punya energi lagi gue untuk terus-terusan begini. Dan udah gak fun lagi, udah gak menyenangkan lagi, udah gak berselera. Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya, kamu sudah tidak sejahtera, tidak nyaman, nggak ada happiness itu lagi dengan orang itu, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu merasa ada ketergantungan satu pihak. Ketergantungannya macam-macam. Tetapi ada yang mereka butuhkan dan mereka tahu bahwa si orang ini yang bisa mencukupkan kebutuhan gue. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi masalah materi, ya. Cuman, aku melihat juga buat beberapa dari kamu, dengan terus-menerus mereka, itu tuh udah kayak annoying, udah mengganggu gitu loh, mengganggu ketenangan kamu, mengganggu kedamaian gue dengan hadirnya seseorang ini. Gue tuh lagi pengen tenang, gue itu berusaha untuk membatasi orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan gue untuk nggak main ngomong sama siapa-siapa gitu ya. Itu karena gue lagi pengen tenang, gue lagi pengen fokus sama diri gue sendiri. Nah, ada orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini aku lihat ada orang yang berusaha masuk ke dalam energi kamu. Dan kalau mereka begitu, kok aku lihat lama-lama ini bisa bikin kamu marah gitu ya. Three of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku melihat di sini, kamu itu lagi pengen menyendiri, lagi pengen kontemplasi, lagi pengen bener-bener fokusnya ya sama diri kamu. Mungkin kamu juga nggak cuman orang ini aja, cuman kamu itu lagi pengen sendirian. Kamu lagi pengen mencurahkan waktu kamu itu ya dengan kamu sendiri. Bahkan kamu mungkin buat beberapa menarik diri dari dunia pertemanan kamu, sosial gitu ya, ataupun keluarga. Apa kamu lebih banyak
menarik diri gitu loh. Karena kamu pengen mikir, kalau aku lihat di situ ya, karena kamu lagi banyak hal yang membuat kamu galau, kalut gitu. Two of One. Dalam keadaan terbalik. Iya, kamu lagi belum mendapatkan keseimbangan. Kamu lagi masih banyak hal yang perlu kamu kaji ulang untuk mengerti situasi kamu, untuk mengerti diri kamu. Dan ini membutuhkan kamu punya ruang dan waktu untuk diri kamu sendiri. Cuman buat beberapa dari kamu, mungkin kehadiran orang ini membuat kamu harus memutuskan sesuatu. Ten of One. Kalau aku lihat sih, kamu mungkin melihat, udah terlalu berat bebannya, terlalu rumit, terlalu jelimet, terlalu complicated. Rasanya sih dengan adanya Ten of One di sini ya, dalam keadaan terbalik, kamu nggak berminat gitu loh, nggak berminat pada saat ini untuk mempunyai hubungan. Pada saat ini loh, nggak tahu nanti, tapi pada saat ini tuh kayak kamu pengen ngebenahin diri kamu dan hidup kamu dulu. Ten of One ya, dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat sih di sini, kamu ngerasa bahwa segala sesuatunya selain masalah percintaan bisa jadi itu lagi banyak mengkonsumsi pikiran kamu, tenaga kamu, waktu kamu. Dan kamu nggak begitu yakin untuk kamu ngeladenin orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu dan menawarkan perhatian, menawarkan perasaannya. Gua bisa untuk menambah kerumitan gue dengan itu, ataupun gua mau. Itu kalau yang aku lihat dari kartu ini, kamu masih belum ke situ. Six of Swords dalam keadaan terbalik. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan Four of Cup dalam keadaan terbalik. Oke. Kalau yang aku lihat di sini ya, kalau ini adalah orang dari masa lalu kamu, aku ngerasa kayak kamu tuh punya satu trauma yang nggak bisa kamu lupain, ataupun punya satu kekesalan, kekecewaan, kemarahan. Bisa jadi karena mereka menghadirkan pihak lain di dalam hubungan ini yang membuat kamu sulit rasanya untuk menerima apapun itu, ataupun memberikan maaf, ataupun mau berurusan lagi sama mereka. Udah terlalu berat. Kalau yang aku lihat udah terlalu berat mungkin permasalahan yang ada di sebelumnya, yang membuat kalian tuh susah lupa. Two of Pentacles. Ya semuanya udah berantakan, semuanya udah kayak nasi udah jadi bubur gitu ya. Lu mendingan move on. Gitu loh. Kamu tuh berharap ya udahlah kita move on aja. Ngapain kita stuck di sini-sini aja, dan lu bikin gue nggak bisa move on. Lu bikin gue terhambat gitu loh, kemajuan gue, hidup gue, segala macam, dengan adanya lo berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan gue, ataupun siapa itu yang berusaha masuk. Tapi kalau aku lihat tuh ini orang pernah dealing sama kamu gitu loh, karena ini adalah seseorang yang kembali lagi. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu merasa dengan apa ya, dengan usaha-usaha mereka, ataupun kayak mereka tuh kayak nggak ngebiarin kamu, ngelepasin kamu untuk kamu bisa maju ke depan gitu loh. Kamu merasanya seperti itu, kayak terhambat dengan adanya mereka. Dan mungkin sebelumnya kamu eh, mungkin ngediemin mereka, ataupun mungkin tidak menghiraukan mereka, tapi mungkin merekanya terus aja
dateng nawarin dateng ngomongin apa dan akhirnya mungkin kamu udah nggak bisa lagi mengendalikan emosi kamu. Ini bisa jadi kamu ya tumpah gitu loh, apa yang kamu rasakan yang tadinya mungkin kamu nggak mau, ya udahlah, mendingan gue diem deh, mendingan gue diem. Cuman kalau yang aku lihat lama-lama kamunya akhirnya tumpah gitu loh. Ini bisa tumpah apa yang unek-unek kamu, ini akhirnya tumpah apa yang menjadi perasaan kamu, akhirnya kamu mengambil satu inisiatif, satu action gitu loh, untuk merespon si orang ini. Itu yang aku lihat. Untuk kalian yang single, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Libra yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian yang berpasangan, energi cinta asmara Agustus 2021. Eight of Swords. Aku ingin bebas, aku ingin lepas dari jeratan, mungkin juga ini dari permasalahan-permasalahan kamu, ataupun ini ya kamu pengen lepas dari situasi dan kondisi, ataupun ini bisa jadi kamu pengen lepas dari orang yang kamu dealing saat ini. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin sekarang tuh rasanya lebih carefree gitu ya. Maksudnya gue nggak peduli orang ngomong apa, gue nggak peduli orang nanggepin apa, gue cuman pengen jadi apa yang memang bener-bener diri gue, apa yang ya inilah gue gitu loh. Kamu cuman pengen be yourself, just be, nggak mau ada aturan, nggak mau ada. Ya mungkin juga ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang suka ngatur-ngatur, orang yang suka nggak boleh ini, nggak boleh itu, orang yang suka mengendalikan, orang yang suka ya hal-hal seperti itu. Dan kamu ngerasa kok gue kayak nggak punya satu kebebasan. Ini bisa kamu pengen bebas, ataupun ini ya kamu bodoh deh gitu loh. Serah gue dong. Strength card. Ya, kamu kemungkinan berhubungan dengan orang yang controlling. Dia mungkin merasa cara pikirnya dan caranya dia adalah cara yang terbenar, apa yang dia pikir itu benar, dan pendapat dia, prinsip dia itu benar, dan dia pengen menerapkan itu di dalam hubungan ini, ataupun dia pengen menerapkan itu di dalam diri kamu, sehingga kamu ngerasa terkekang dan kamu pengen bebas. Kalau lu pengen berhubungan sama gue, kalau lu pengen gue ada di sini, gue nggak mau dikontrol, gue nggak mau dikendalikan. Gue bisa bebas memakai apa saja yang gue pengen, melakukan apa saja yang gue pengen, bergaul dengan siapa saja yang gue pengen, ngomong dengan siapa saja yang gue pengen, gitu. Tapi mungkin untuk mencapai kebebasan itu, kamu harus bersabar. Ace of Cup dalam keadaan tegap. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, di dalam hubungan ini sempat ada orang yang mungkin mungkin ingin lepas dari hubungan ini, tapi pihak lainnya masih berusaha mengupayakan hubungan ini, dan mungkin kalian sedang mencoba untuk mengadakan pemulihan di dalam hubungan ini. The Empress. Cuman intinya kembali lagi masalah kontrol. Mungkin mengontrol ego, mengontrol emosi, mengontrol amarah, mengendalikan diri, dan lain sebagainya, itu adalah kuncinya. Nih, Strength card ya, dan Empress itu mengenai kontrol dan kendali. Karena ini energinya adalah seseorang yang
pengen selalu mengambil kendali. Nah, ini harus kalau mau dipulihkan, dia harus juga bisa berkompromi, bisa fleksibel, bisa saling ada toleransi. Dan yang namanya kita ya, orang kembar aja itu bisa berbeda kan pikirannya, cara pandangnya, kelakuannya, karakternya, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang seseorang itu menuntut uh, orang yang ada di dalam kehidupan dia untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Tidak semua orang dapat melakukan itu dan tidak semua orang mau. Gitu. Ini bisa kamu, ini bisa pasangan kamu. Tapi bisa jadi orang ini punya kecenderungan mengontrol karena dia punya rasa insecure, nggak nyaman. Di saat dia ngelihat mungkin pasangannya terlihat menarik ataupun mendapatkan banyak perhatian dari orang lain ataupun dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan dia, dia merasa insecure, dia merasa takut, dia merasa mungkin dia merasa di dalam dirinya dia ada hal-hal yang dia, aduh gue nggak punya itu, nanti gimana kalau dia sampai diambil orang, gue nggak bisa begitu, gimana kalau misalnya dia pergi dan meninggalkan gue, karena ketakutan-ketakutan yang didasari oleh rasa ketidakpercayaan diri, ketidaknyamanan dia dengan dirinya sendiri, akhirnya dia berusaha untuk mengendalikan gitu loh, mengendalikan pasangan, yang mengendalikan hubungan ini berdasarkan ketakutan-ketakutan itu. Seven of Cup. Tapi masih bingung kalau aku lihat ya, masih bingung di sini. Entah kamunya, entah suasana dan situasi di dalam hubungan ini juga masih belum jelas arahnya ke arah yang lebih baik ataupun ke arah yang sebaliknya. Kamu masih belum melihat, mungkin masih belum melihat perubahan-perubahan dari dia, ataupun kamu melihat dia berubah tapi kok ada beberapa hal yang sama-sama aja. The Emperor, iya, ini orang yang dealing dengan kamu, salah satu orang lah di dalam hubungan ini itu, ini punya masalah dengan control issues. Ada masalah dengan cara mengontrol mereka, gitu loh, keinginan, obsesi untuk mengontrol. Dan mungkin di saat mereka, ya udahlah, yuk kita coba lagi, yuk kita perbaikin lagi, yuk kita ini, udah lo jangan banyak kontrol dong, jangan banyak ngendalin gue dong, kasih gue kebebasan dong. Dan kamu ngelihat, mungkin mereka janji, iya, gue coba, kita coba. Tapi kamunya sendiri masih ragu dan bimbang. Karena di sini kalau aku lihat, kamunya ingin bebas, kamunya pengen lepas. Kamunya pengen keluar dari lingkaran. The Magician. Kamu menyadari kamu punya banyak potensi di dalam diri kamu, dan kamunya pun ingin menghasilkan sesuatu, kamu pengen membangun sesuatu, kamu mau menciptakan sesuatu, kamu itu orang yang kreatif. Dan ya kamu nggak bisa di dalam tekanan, kamu nggak bisa dibatasi, karena kamu orang yang free spirit ya, yang jiwanya jiwa yang bebas. Di sini kamu juga, gue bisa ngomong dan ngelakuin apa aja, gue pengen itu. Nine of One, iya, kamunya kayak udah ngerasa udah give up gitu loh, rasanya menyerah. Dan mungkin itu di saat mereka berusaha melepaskan kendalinya,
demi untuk memperbaiki si hubungan ini, tapi kamunya udah settle dengan pikiran kamu bahwa gue udah nyerah di dalam hubungan ini, gue pengen lepas karena gue masih banyak hal yang pengen gue lakukan, yang pengen gue kejar, yang pengen gue wujudin. Eight of One. Dan mungkin buat kamu, hubungan kamu dengan mereka ini mentok, ataupun membuat kamu ngerasa terhambat, ataupun membuat kamu kayak ngerasa nggak kemana-mana. Diri kamu pun ngerasa kamunya nggak berkembang, juga hidup kamu, juga apapun itu yang kamu inginkan. Buat beberapa dari kamu, ini kamu adalah orang yang mungkin sedang aktif-aktifnya dalam pekerjaan, dalam karir kamu, dalam usaha-usaha kamu, tetapi mungkin orang yang dealing dengan kamu itu pengennya kamu ya nggak usah kayak begitu gitu loh, nggak usah, mungkin nggak usah ngoyo kerja, ataupun udahlah kalau ini udah dalam dalam apa ya, dalam hubungan ini tuh kayak pokoknya kamu kalau misalnya nikah sama aku, kamu di rumah aja jadi ngurus keluarga. Di situ kamu mungkin ups, nggak bisa gue kayak gitu. Buat beberapa dari kamu mungkin mikirnya kayak gitu. Tetapi kamu melihat bahwa orang ini ataupun hubungan ini seperti rasanya tuh kayak ngambat kamu, menghambat kamu. Seven of Pentacles, ya, ini tuh udah kayak kamu tuh udah, gue udah nggak mau, kamu udah nggak mau berkontribusi lagi, kamu nggak mau berusaha, kamu nggak mau gitu loh. Ya kalau emang lo pengen, ya udah coba aja. Tapi kamunya sendiri punya satu keengganan untuk ikut turut serta dalam proses itu. Knight of Swords. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu juga lagi malas ngomong atau bahkan nggak mau ngomong sama sekali dengan mereka. Iya, ini masalah impian, cita-cita, harapan. Ada sesuatu atau hal yang lebih besar yang membuat kamu tuh lebih ketarik ke situ dibanding dengan memperbaiki hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu tuh rasanya seperti itu. Nih, ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatian kamu, yang benar-benar mengambil fokus kamu dan waktu kamu dan lain sebagainya. Dan ini buat beberapa dari kamu mengenai hal yang kamu dambakan, hal yang kamu cita-citakan, hal yang kamu impikan. Ten of Swords, Two of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Iya, kalau aku lihat sih keinginan kamu dan apa yang kamu utarakan dan ungkapkan kepada mereka tuh benar-benar bikin mereka sakit hati gitu ya. Mereka ngerasa mungkin terhianati dengan ketidakmauan kamu mungkin untuk meneruskan hal ini. Buat beberapa dari kamu, ada kesenjangan dalam, buat beberapa, ada kesenjangan di dalam bidang materi. Mungkin penghasilan. Seseorang lebih besar gitu ya dibandingkan yang satunya. Dan mulai berpikir, kok kayaknya gue mendingan sendiri aja. Gue bisa kok sendiri, gue bisa kok mandiri. Dan ada hal-hal yang kamu ngelihat dianya tuh nggak bisa
ngebalance kamu. Ini bisa jadi juga faktor keluarga, kalau yang aku lihat, yang juga memberatkan ke arah sana. Karena dia ngerasa, kalau aku lihat di sini, dia ngerasa kayak left behind gitu loh, kayak ditinggalkan, kayak eh, mungkin juga dari pembicaraan atau kata-kata itu menyakiti, rasanya tuh sangat dalam gitu loh kenanya sama dia. Tapi dia ini masih berusaha membuat segala sesuatunya tuh berjalan, walaupun mungkin pada saat ini terlihatnya kayak nggak berjalan. Mungkin kalian hidup serumah tapi juga nggak ngomongan, komunikasinya nggak baik. Buat beberapa dari kamu, mungkin kalian bersama dikarenakan tetap bersama karena udah ada anak gitu ya. Tapi kamu tahu dengan tujuan kamu. Sedangkan mereka ini masih berusaha untuk gimana caranya memperbaiki, bukan hanya tampak luarnya tetapi juga bisa memperbaiki keseluruhan ke dalam-dalamnya gitu loh. Cuman merekanya sendiri jadi stuck. Stuck. Nggak tahu harus gimana. Mungkin dikarenakan ini kamunya menutup, kayak nutup komunikasi. Udah susah diajak ngomong. Karena kalau yang aku lihat kamunya udah nggak mau. Gue udah nggak mau. Gue udah nggak pengen. Gue pengen bebas. Gue sibuk sama diri gue sendiri. Gitu. Oke, kita lihat ya. Ada energi siapa saja di sini. Ada Gemini, ada Virgo, ada Aries, ada Taurus, ada Aquarius, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, itu yang aku lihat kencang. Capricorn. Tadi aku udah bilang belum? Oke, ini yang aku lihat kencang. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.